Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C angkatan 2019, NPM 192191083. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan dari makalah yang telah saya buat, yaitu tentang motorik dan teori belajar mengajar. Yang pertama ada pembahasan tentang motorik. Sebelum kita mengetahui motorik itu lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertiannya. Jadi di sini menurut Elizabeth B. Hurlock pada tahun 1978 menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan, pengendalian gerak tubuh, dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi dua macam gerak, yaitu gerak kasar dan juga gerak halus. Lalu pengertian yang lainnya dijelaskan menurut Endang Rini Sukamti. Beliau menjelaskan bahwa perkembangan motorik adalah sesuatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot gerak untuk bergerak dan proses persyarapan seseorang agar mampu menggerakkan tubuhnya. Nah, dari dua pendapat yang saya tadi jelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan motorik merupakan perubahan keterampilan motorik dari lahir sampai umur 5 tahun yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan keterampilan motorik. Lalu yang selanjutnya ada pembagian keterampilan motorik. Menurut M. Agil Richard A. pada tahun 1989, berdasarkan kecermatan dalam melakukan gerakan keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skill dan keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Keterampilan motorik kasar atau gross motor skill merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Tujuan kecermatan gerakan bukan merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi koordinasi yang halus dalam gerakan adalah hal yang penting. Contoh gerak motorik kasar meliputi melompat, melempar, berjalan, dan meloncat. Lalu ada keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot-otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dan keterampilan. Secara umum, motorik halus meliputi koordinasi mata dan juga tangan, dan juga membutuhkan kecermatan yang tinggi. Contohnya dalam gerak motorik halus ini adalah melukis, menjahit, dan juga mengkancingkan bahu. Karena kegiatan-kegiatan tersebut perlu adanya sinkronisasi antara mata, otak, dan juga tangan yang melakukannya. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motorik halus. Menurut Kartini Kartono, beliau mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Yang pertama, faktor hereditas atau warisan sejak lahir atau bawaan. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi psikis. Lalu yang ketiga, aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan, punya emosi, serta mempunyai usaha untuk membangun diri sendiri. Menurut Rumini dan Sundari, mereka mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempercepat atau memperlambat perkembangan motorik halus antara lain, yang pertama, faktor genetik individu. Mempunyai beberapa faktor keturunan yang dapat menunjang perkembangan motorik, misal otot kuat, syaraf baik, dan kecerdasan yang menyebabkan perkembangan motorik individu tersebut menjadi baik dan cepat.
Lalu yang selanjutnya ada faktor kesehatan. Pada periode prenatal janin yang selama dalam kandungan dalam keadaan sehat, tidak keracunan, tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan vitamin, dapat membantu memperlancar perkembangan motorik anak. Lalu yang ketiga, faktor kesulitan dalam melahirkan. Nah, misalnya dalam perjalanan kelahiran dengan menggunakan bantuan alat vakum, tank, sehingga bayi mengalami kerusakan otak dan akan memperlambat perkembangan motorik pada bayi. Yang selanjutnya, kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi yang baik pada awal kehidupan pasca melahirkan akan mempercepat perkembangan motorik bayi. Yang selanjutnya, adanya rangsangan. Nah, bimbingan dan kesempatan untuk menggerakkan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik bayi juga. Lalu juga ada perlindungan. Mengapa perlindungan dikatakan faktor yang akan mempercepat dan memperlambat perkembangan motorik? Karena perlindungan yang berlebihan sehingga anak tidak ada waktu untuk bergerak. Misalnya, anak hanya ingin digendong terus ingin naik tangga tidak boleh dan akan menghambat perkembangan motorik anak. Lalu yang selanjutnya, kelahiran prematur, lalu kelainan pada individu itu sendiri yang mengalami kelainan baik fisik maupun psikis, sosial, ataupun mental. Biasanya mereka akan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Lalu yang terakhir ada kebudayaan. Nah, peraturan daerah setempat dapat mempengaruhi perkembangan motorik anak. Misalnya, ada daerah yang tidak mengizinkan anak putri naik sepeda, maka tidak akan diberi pelajaran naik sepeda oleh orang tuanya. Lalu, menurut Purwati Endang dan Widodo Nur, mereka juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas perkembangan anak ditentukan oleh faktor intern dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri yang meliputi pembawaan, potensi, psikologis, semangat belajar, serta kemampuan khusus. Lalu faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar diri anak, baik yang berupa pengalaman teman sebaya, kesehatan, dan juga lingkungan. Lalu, sedangkan pendapat Endang Rini Sukamti bahwa kondisi yang mempunyai dampak paling besar terhadap laju perkembangan motorik diantaranya, yang pertama, sifat dasar genetik termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan mempunyai pengaruh yang sangat menonjol terhadap laju perkembangan motorik. Seandainya dalam awal kehidupan pasca lahir tidak ada hambatan, kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan dan semakin aktif, janin semakin cepat perkembangan motorik anak. Lalu kelahiran yang sukar, khususnya apabila ada kerusakan pada otak, akan memperlambat perkembangan motorik. Lalu kondisi pralahir yang menyenangkan, khususnya gizi makanan sang ibu lebih mendorong perkembangan motorik anak yang lebih cepat pada pasca lahiran ketimbang kondisi pralahiran yang tidak menyenangkan. Lalu, anak yang IQ-nya tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan anak yang IQ-nya normal atau di bawah normal. Lalu adanya rangsangan, dorongan dan kesempatan untuk menggerakkan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik anak. Nah, yang terakhir ada cacat fisik seperti kebutaan akan memperlambat perkembangan motorik anak. Berdasarkan pendapat-pendapat ahli, maka dapat disimpulkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motorik halus tidak lepas dari sifat dasar genetik serta keadaan pasca lahir yang berhubungan dengan pola perilaku yang diberikan kepada anak, serta faktor internal dan faktor eksternal yang ada di sekeliling anak, dan pemberian gizi yang cukup. Lalu poin yang selanjutnya ada karakteristik perkembangan motorik halus. Karakteristik perkembangan motorik halus anak dapat dijelaskan dalam Depdiknas tahun 2007
yang dijelaskan sebagai berikut. Pada saat anak berusia 3 tahun, kemampuan gerakan halus pada masa bayi, meskipun anak pada saat ini sudah mampu menjumput benda dengan menggunakan jempol dan jari telunjuknya, tetapi gerakan itu sendiri masih kikuk. Lalu pada usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun ini, koordinasi motorik halus anak secara substansial sudah mengalami kemajuan dan gerakannya sudah lebih cepat, bahkan cenderung ingin sempurna. Lalu pada usia 5 tahun. Pada usia 5 tahun ini, koordinasi motorik halus anak sudah lebih sempurna lagi. Tangan, lengan, dan tubuh bergerak di bawah koordinasi mata. Anak juga telah mampu membuat dan melaksanakan kegiatan yang lebih majemuk seperti kegiatan proyek. Lalu pada akhir masa anak-anak usia 6 tahun. Pada masa akhir anak-anak usia 6 tahun ini, ia telah belajar bagaimana menggunakan jari jemarinya dengan pergelangan tangannya untuk menggerakkan ujung pensilnya. Seperti itu. Lalu kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu teori belajar mengajar. Di sini kita memahami dulu ya artinya dari teori belajar mengajar. Kita pisahkan kata per katanya. Yang pertama, pengertian teori. Menurut KBBI, teori diartikan dengan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa, asas, dan hukum yang menjadikan dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan serta pendapat, cara atau aturan untuk melakukan sesuatu. Lalu belajar artinya adalah para cendekiawan terdapat keragaman dalam cara mendefinisikan makna belajar atau learning. Namun baik secara eksplisit maupun secara implisit, pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya. Jadi dalam definisi maupun konsep belajar itu selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Sedangkan mengajar merupakan upaya menyampaikan pengetahuan kepada siswa, atau dapat dikatakan bahwa mengajar merupakan kegiatan memberikan suatu pengalaman, pengetahuan, ataupun ilmu kepada seseorang yang belajar. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam teori belajar dan mengajar. Yang pertama ada teori belajar mengajar menurut ilmuwan barat. Salah satunya adalah ada teori Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, atau kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt berposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori ini dikemukakan oleh Kafka dan Kohler dari Jerman. Jadi dalam belajar yang terpenting adalah adanya penyesuaian pertama, yaitu memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight. Lalu yang selanjutnya ada teori belajar mengajar menurut ilmuwan dari Indonesia. Sebut saja beliau Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pahlawan sekaligus pendidik asli Indonesia. Beliau juga dikenal dengan Bapak Pendidikan. Beliau melihat manusia lebih pada sisi psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya cipta, karsa, dan juga karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan yang menitik beratkan hanya pada satu daya akan menghasilkan ketidakutuhan pengembangan sebagai manusia. Pendidikan yang menitik beratkan kepada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Jadi para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian.
baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Beliau mencetuskan 3 teori pendidikan, yaitu Ingarsa Sung-Tulada, yang artinya di depan memberikan teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yaitu di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Lalu Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang memberikan dorongan dan juga arahan. Lalu ada faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengkritisi teori belajar. Yang pertama, mengenali tokoh, memahami konteks generasi, dan juga proses kekinian dari teori tersebut dan perkembangannya. Lalu ada juga fungsi teori. Di antaranya membuat penemuan-penemuan menjadi sistematis, melahirkan hipotesis, dan memberikan prediksi dan juga memberikan penjelasan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.